berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Di sini ada orang lami? Ada orang lami? Oh ya, berarti saya tidak pakai bahasa lami. Ya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 40 pasal 2 dari Kisah Rasul pasal 2. Jadi berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ada dua orang di situ, mereka bilang apa? Hai kamu orang Galilea, kenapa kamu melihat dia yang terangkat ke surga? Dia ini adalah Tuhan, akan datang kembali dengan cara yang sama. Karena itu kamu harus kembali ke Yerusalem. Jadi akan datang dengan cara yang sama di awan-awan. Atau ada yang belum tahu? Ada jemaat yang tahu, saya lihat. Ada jemaat yang tahu. Dan saya kasih nama mereka sok tahu. Sok tahu itu apa? Bikin diri tahu-tahu padahal tidak tahu. Itu namanya sok tahu. Ya. Tahu, kira-kira bagaimana? Cara jemaat yang tahu bagaimana? Seperti itu saya bilang, banyak orang bicarain orang. Gosip. Istilah hari ini itu gosip. Gosip itu apa? Semsol itu so tahu, dia begitu saya kasih orang lain. Itu namanya gosip, Gosip itu apa? Bicarain orang. Waktu saya bicarain Pak Semsol, orang yang saya kasih tahu itu dia kasih hadiah apa sama saya? Tidak kasih hadiah juga untuk apa saya cerita. Untungnya tidak ada sama sekali. Jadi jangan kasih orang lain tentang siapapun, tidak boleh. Itu namanya bicarain jemaat, itu tidak boleh. Itu namanya orang bermain-main dan dosa, itu salah satu begitu. Bicarain orang atau apa lagi, mencuri, membunuh, merencanakan sesuatu yang jahat kepada siapa dan seterusnya, itu bermain-main dan dosa. Kalau bermain-main dosa, itu saya sudah kasih nama orang itu, so tahu tadi. Bagaimana mempelai wanita tidak lipstik baru datang, tidak diandani baru datang, kayak dari kamar mandi atau dari dapur pakai celana pendek masih bau-bau kandang babi, baru tiba-tiba mempelai wanita laki-laki datang dengan jas lengkap, dasi lengkap, mau jemput. Kira-kira bagaimana cara jemputnya? Bagaimana itu? Jemput baik atau tidak? Tidak. Memang calonnya memang, dia pun calon memang. Tapi jemput dengan, aduh, mungkin sebelah mata baru dia pegang saya, pegang tangan mungkin, atau pegang kaki begitu, kaki. Bukan. Semua orang akan mati kan tidak? Pasti mati. Puji Tuhan kalau belum mati baru datang, itu puji Tuhan. Karena kita bilang ada yang belum mati baru akan datang. Tapi kebenarannya adalah pasti semua orang akan mati. Kapan matinya belum tahu, tapi semua orang akan mati kita sudah tahu. Begitu ya? Itu sama seperti yang sudah akan datang kita tahu, tapi kapan matinya kita tidak tahu. Kapan datangnya tidak tahu. Seperti begitu, orang akan mati itu tahu. Termasuk saya akan mati, ya akan mati. Tapi kapan saya akan mati, itu yang saya tidak tahu. Kalau begitu, bisa main-main kan tidak? Jangan main-main hidup ini. Hidup ini digunakan baik, supaya jangan kita memperbeda usia dengan. Jadi saudara-saudara, Yesus setelah hidup di bumi, tujuannya adalah 40 hari Yesus tinggal di bumi, itu tujuannya adalah Yesus ingin membuktikan diri kepada para murid bahwa dia adalah Allah yang hidup bersama-sama dengan mereka, tapi dia sudah dibunuh dan membuat mereka sedikit kaget. Karena itu mereka sedikit panik dan gelisah, oleh karena Tuhan mereka sudah dibunuh. Sekarang Yesus menampilkan diri kepada para murid selama 40 hari itu, tujuannya adalah menguatkan, meyakinkan kepada mereka bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa, kubur itu atau maut itu tidak bisa menahan Allah. Jadi dia adalah Allah. Selama 40 tahun dia lakukan itu. Setelah itu dia harus terangkat ke surga yang sudah kita rayakan waktu itu. Kemudian waktu dia terangkat ke surga, sebelumnya dia sudah kasih perintah. Perintahnya apa? Kamu harus jadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, seluruh Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu perintahnya. Amanatnya sudah dikasih kepada para murid mewakili gereja. Sudah dikasih.
tetapi tidak akan efektif kalau tidak ada kuasa yang menyertai mereka. Oleh karena itu diperintahkan mereka harus kembali ke Yerusalem, tinggal di sana menanti janji Bapa. Janji Bapa. Bapa sudah bilang, aku akan mengutus seorang penolong, seorang parakletos, akan saya utus untuk menolong kalian dalam melaksanakan tugas besar ini. Amanat besar ini amanat yang penuh tantangan, resikonya berat. Seperti yang kamu lihat kepada saya. Gara-gara saya datang memberitahukan siapa Yesus, siapa penyelamat, siapa Allah, akhirnya saya hadapi dunia dan saya sudah dibunuh, dan tapi saya sudah bangkit. Itu resikonya, itu tantangannya. Karena itu tugas itu saya tinggalkan sama kamu. Tugas besar ini saya kasih kamu, tugas yang menantang ini, tugas yang punya resiko besar ini, saya tinggalkan untuk kamu, harus kamu kerjakan. Tetapi jangan kamu pergi dulu. Kamu tinggal menunggu janji Bapa selama 10 hari di Yerusalem. Oleh karena itu mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Mereka bukan karena datang untuk merayakan hari ke-20, bukan, hari ke-20 bukan. Mereka datang merayakan hari ke-50 menurut kalender Yahudi. Disitulah Yesus turun, Roh Kudus hadir. Begitu. Jadi itu perlu apa? Saya perlu kasih informasi. Makanya saya ini coba tapi sambil mengajar biasa. Jadi saya hal-hal begitu saya harus jelaskan lagi supaya jemaat harus mengerti begitu. Jadi pas hari ke-50 baru Yesus atau Roh Kudus menggenapi kalender Yahudi dengan hadirnya Roh Kudus. Hari Roh Kudus itulah saya bilang selama 10 hari mereka berdoa, beribadah dan seterusnya di sana. Sambil juga salah satu kegiatan mereka memilih salah satu orang yang jadi ganjil, Yudas Iskariot sudah keluar, jadi mereka ganti lagi. Jadi sekarang sudah 12. Nah, sudah 12 baru sekarang Roh Kudus. Caranya bagaimana? Mereka gunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang. Ini bukan bahasa roh. Bahasa yang Tuhan kasih kepada suku-suku. Bahasa itu yang mereka pakai. Ada yang menerjemahkan itu bahasa roh. Tidak. Bahasa lidah. Bahasa yang dimengerti oleh suku-suku yang hadir pada waktu itu. Jadi 12 orang yang mereka adalah orang-orang Ibrani, satu suku saja. Bahasanya bahasa Ibrani saja, meskipun Yesus masih menggunakan bahasa lain juga, tetapi mereka mengerti. Itu masih dialek dari bahasa Ibrani. Jadi mereka dengar hanya satu bahasa mereka, tapi hari itu kalau seandainya di situ orang Med datang, 12 orang ini mereka pakai bahasa Med juga khotbah. Mereka cerita tentang Yesus. Kalau orang lain lagi datang, mereka dengar juga orang lain khotbah juga, pakai bahasa lain juga. Kalau orang Inggris datang atau orang Amerika datang, bahasa Inggris juga pakai. Kalau orang Jawa datang, bahasa Jawa juga pakai. Begitu. Pokoknya bahasa-bahasa yang Tuhan kasih kepada seluruh suku di dunia. Jadi orang Kapadokia datang, orang Kapadokia dengar bahasa dia. Kalau orang Roma datang, orang Roma dengar dia punya bahasa. Kalau orang Kirene datang, orang Kirene dia dengar bahasa dia. Karena 12 orang ini Tuhan pakai dengan cara luar biasa, dan akhirnya mereka sampaikan siapa Yesus dengan bahasa-bahasa itu. Penekanan hari itu adalah pengajaran tentang soteriologi. Soteriologi doktrin keselamatan, doktrin hamartologi, doktrin dosa, doktrin tentang kristologi. 3 ajaran ini menjadi penekanan 12 orang di awal dalam khotbah ini juga. Begitu. Jadi mereka sampaikan. Begitu. Akhirnya, wah, ada yang heran. Ada yang heran. Ada yang heran. Herannya apa? Bahaya. Orang-orang ini bahaya. Ini satu suku itu, tapi mereka gunakan bahasa kita juga luar biasa. Begitu. Heran-heran, luar biasa. Memang ini cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa Tuhan pakai, karena itu yang mereka menyaksikan, mereka akui bahwa ini cara luar biasa. Tetapi ada orang menyindir mereka. Menyindir itu apa? Kamu jangan heran-heran mereka. Mereka ini mabuk. Weh, saudara-saudara, ini baru jam 9 pagi. Saya bilang aturan minumnya yang berapa kalau begitu. Jadi ini yang baru jam 9 pagi.
Jadi saudara-saudara, ini mereka bukan mabuk. Ini masih normal mereka. Tetapi ini adalah apa yang satu-satunya nabi di perjanjian lama, namanya Yoel. Dia sudah menubuatkan tentang akan bangkitnya satu taruna baru, satu generasi baru, dan akan dipakai dengan cara luar biasa Tuhan Allah. Yang pernah dia menubuatkan satu-satunya nabi yang tidak dimulakan gereja akan ada, tidak ada. Karena konsep gereja di perjanjian lama tidak ada. Tapi nabi ini dia sampaikan tapi dengan gaya lain. Dia akan bangkit satu generasi. Padahal dia mau bilang ini gereja akan muncul. Begitu. Nah itu yang sedang terjadi hari ini. Baru dia sedang jelaskan apa yang Yoel bicara. Di situ banyak kebenaran dia saya potong itu. Termasuk eskatologinya dia sudah saya kasih tahu juga. Akan jadi begini-begini dia sudah bicara, saya potong di situ. Tapi dia jelaskan. Menjelaskan siapa dia, menjelaskan apa yang terjadi hari ini, dan menjelaskan ini adalah apa yang dia sampaikan itu yang sedang terjadi, jadi bukan mabuk. Setelah itu baru ayat 22 mulai dia khotbah. Yang kita baca tadi. Ayat 22 dia bilang begini, kalimat pertama dia bilang, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan dengan perantaran dia. Mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini orang-orang Israel yang datang. Memang fokusnya adalah orang Israel. Karena dia kata kepada mereka, hai orang-orang Israel. Baik yang tinggal di Yerusalem maupun orang dari luar yang datang, semua orang-orang Israel. Karena itu dia bilang, hai orang-orang Israel. Yang saya mau maksudkan hari ini, setelah saya jelaskan dimaksudkan hari ini adalah Yesus yang dari Nazaret, yang oleh karena kekuatan Allah, dia pakai luar biasa. Yang kami juga sudah lihat itu. Selama 3,5 tahun. Atau selama sejak dia lahir, dengan cara yang luar biasa. Tanpa bapa dia lahir. Tanpa mama dia lahir. Dengan cara luar biasa. Ada kejadian-kejadian luar biasa selama 0 tahun sampai 12 tahun. Setelah 12 tahun, 13 tahun, setelah ke atas, hampir durasi 17 tahun, tidak ada informasi. Karena dia tinggal di Nazaret. Itu selama 17 tahun, setelah 12 tahun. Dia mungkin teman dengan teman-temannya, main bendeng, main apa, cari pu di manakah, atau apa, dia lari-lari di manakah, seperti dulu saya dan Pak Sen kami lakukan di sana. Dia mungkin jalan begitu. Manusia akan kebenaran. Yang ketiga, mengisahkan manusia akan penghakiman. Ini pikiran Roh Kudus yang akan datang dan sudah datang yang kita bicara hari ini. 3 pikiran utama, tapi 3 pikiran ini saya pilih adalah saya bilang Roh Kudus datang untuk mengisahkan manusia akan kebenaran. Mengisahkan itu kata lain menyadarkan, sadarkan orang, atau menjelaskan. Tapi lebih penting kata tepat itu menyadarkan, sadarkan. Tidak sadar dan disadarkan, begitu. Artinya kalau konteks ini kita bilang orang Israel itu sudah disampaikan kepada mereka berita bahwa Yesus akan datang. Hukum Taurat itu ujungnya adalah penggenapannya adalah Yesus akan datang sebagai penggenap hukum Taurat. Sudah mereka disampaikan melalui hukum Taurat. Para nabi juga sudah menceritakan tentang siapa akan datang. Yesus akan datang, sudah disampaikan. Dan bahkan dia sendiri sudah datang mengajarkan tentang kebenaran itu. Jadi kebenaran sudah disampaikan memang. Tetapi mereka sengaja tidak mengakui Yesus. Mereka sengaja tidak mengakui kebenaran yang ada. Oleh karena itu, secara pengetahuan sudah mereka terima dengan baik sekali, sudah lengkap sekali. Tapi mereka belum sadar kalau ini orangnya. Oleh karena itu Roh Kudus hadir untuk menjelaskan, untuk menyadarkan kepada mereka bahwa ini kebenarannya adalah ini orangnya. Begitu yang kamu bunuh ini. Begitu. Para murid pun mereka belum sadar. Selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para murid pun mereka kadang-kadang tanya, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Karena belum percaya penuh. Ini yang orang belum sadar. Oleh karena itu, dalam penjelasan Rasul Petrus, dia ingin kasih tahu kepada mereka
bahwa dia ini adalah manusia biasa, manusia sungguh-sungguh, manusia sejati, manusia sejati. Karena itu Roh Kudus insafkan kebenaran pertama kepada mereka yang menyaksikan selama 3,5 tahun maupun 12 orang yang belum pernah akui selama 40 hari waktu menunjukkan, ingin tunjukkan kepada mereka melalui kuasa Roh Kudus, pekerja Roh Kudus, bahwa dia adalah Yesus sungguh-sungguh, Yesus manusia sungguh-sungguh. Betul dia adalah anak dari Maria sungguh-sungguh. Dia memang bertumbuh secara manusia dari 0 tahun sampai 30 tahun dengan bertumbuh sungguh-sungguh. Dia adalah manusia. Dia mau kasih tahu begitu. Ya, ada ayat selanjutnya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut, dan seterusnya. Jadi memang kalimat yang dipakai di situ selalu Allah ambil peran penting di situ. Memang karena pikiran mereka itu dia manusia, sehingga dia klaim pengakuan itu atau menyetujui pengakuan manusia biasa itu. Dia mengatakan dia manusia, tapi Allah yang berperan, Allah yang gunakan dia untuk melakukan mujizat-mujizat luar biasa. Allah pakai dia untuk akhirnya dia harus mati melalui tangan kalian. Tapi Allah bangkitkan dia, seolah-olah Yesus dia punya kuasa apa-apa. Karena apa? Poinnya adalah dia mau tekankan ini manusia 100%. Begitu. Manusia sungguh-sungguh. Kebenaran ini kebenaran sungguh-sungguh. Manusia atau ajaran hari ini, orang-orang lain termasuk agama lain, mereka belum mengakui Yesus adalah Tuhan seperti yang kita akui. Atau kalau kita lihat Yesus melakukan mujizat luar biasa dan seterusnya, agama lain pun mereka masih mengakui, tetapi kalau mati tidak nanti, dan seterusnya. Tetapi penekanan tentang Yesus manusia sejati itu penekanan penting bagi orang-orang Injil seperti saya dan saudara, untuk menekankan bahwa dia manusia biasa, manusia 100%, tetapi tidak pernah berbuat dosa. Kalau manusia semua sudah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak awal nenek moyang kita seperti begitu semua terjadi. Apakah Yesus termasuk? Tidak, Yesus tidak termasuk itu. Karena itu saya bilang kecuali berdosa, tidak pernah. Begitu, karena bayi itu datang dari atas masuk ke rahim mama, bukan pembuahan terjadi dari Maria, tidak, tapi dari sana. Makanya istilah lain itu biasa dipakai Tuhan pinjam rahimnya Maria untuk datang juru selamat. Begitu. Jadi Yesus sebenarnya berdosa. Jadi kita tidak bisa bilang dia punya kelemahan kekurangan. Tidak. Manusia biasa bilang, ya saya manusia terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Kadang-kadang dia laporan panitia ke apakah itu, kadang-kadang saya dengar begitu. Itu sungguh-sungguh Allah. Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Kebenarannya saya lihat dari ayat 29 sampai 35. Ayat 29 sampai 35. Dia bilang begini, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah, maksudnya itu Daud. Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa dia atau Mesias tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
Dan tentang hal ini, tentang hal kebangkitan dan kematian Yesus ini, kami semua adalah saksi. Jadi saudara-saudara, di sini dia mau ingin sampaikan begini. Yesus yang kamu salibkan itu tentang dia. Daud yang kita sanjung-sanjung sebagai nenek moyang kita yang luar biasa, yang meletakkan kebenaran atau dasar negara yang luar biasa, dasar negara Israel, yang kita akui dia. Kuburannya sampai hari ini masih ada. Dia mau bilang begitu. Petrus mau bilang, kamu sanjungkan itu, kuburannya masih ada sampai hari ini. Dan dia sendiri melihat ke depan sana, bahwa dia diberikan kemampuan khusus karena dia nabi, dan dia melihat ke depan sana pengantaran kepada Mesias. Dan Mesias itu memang dia datang, kemudian dia sudah mati, tetapi tidak mungkin menahan dia. Kuburan tidak akan menahan, atau maut tidak akan menahan dia. Dia sudah bangkit dengan orang mati. Jadi kuburnya Daud masih ada. Seperti kuburnya Muhammad masih ada. Begitu. Jadi masih ada. Tetapi Yesus ini tidak. Dan tentang peristiwa ini, tentang peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri di mana-mana selama 40 hari. Kamu semua adalah saksi. Kemudian mereka sudah lihat kebangkitan itu, mereka sudah lihat, jadi kita semua jadi saksi. Itu berarti kebenarannya sudah mengerti. Kebenaran sudah lihat, mereka sudah lihat sendiri. Ada isu berkembang luar biasa. Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Isu ini sedang beredar juga. Tetapi ternyata kebenaran itu dibantah, atau isu itu dibantah dari kebenaran Yesus bangkit. Kenapa dia dibantah? Karena Yesus menampilkan diri di mana-mana dan katakan bahwa saya lah Yesus, saya sudah bangkit. Saya sudah bangkit, saya orangnya. Yesus sudah bangkit. Jadi akhirnya isu-isu itu dibantah, dikalahkan dengan kebenaran kebangkitan Yesus. Dan kamu sudah saksikan karena berita ini berita luar biasa. Yang saya bilang, berita tidak biasa yang luar biasa. Tidak biasa itu apa? Orang mati bangkit itu tidak biasa. Dan cerita nenek moyang pun tidak pernah ada cerita itu. Karena itu saya bilang peristiwa tidak biasa. Tetapi kalau tidak biasa itu terjadi, maka pasti itu berita luar biasa. Artinya kebangkitan Yesus itu tidak pernah ada cerita. Kalau ada orang mati bangkit, kalau ada informasi itu berarti bisa kom, bisa tidak? Apa? Bisa kom? Bisa. Iya, bisa. Bisa ya dalamnya. Orang mati baru jalan-jalan itu namanya apa? Bisa. Bisa kom aja sih. Kayaknya kok gitu kan? Soalnya mak ini kayaknya. Ini benar. Jadi, bisa. Jadi kalau ada cerita itu berarti mungkin itu saksi. Dia bilang, kamu adalah saksinya. Saya tidak perlu jelaskan karena kamu sudah lihat sendiri. Itu artinya apa? Allah membuktikan atau Yesus membuktikan diri bahwa dia adalah Allah. Kenapa? Karena dia tidak ada di kubur dan dia sudah bangkit. Bahkan kalau sudah baca terus ke bawah, akhirnya Yesus ini seperti Daud lihat ke depan. Allah dudukan Mesias di sebelah kanan Allah, Bapaknya. Itu ceritanya di mana? Cerita di surga. Itu berarti Allah sudah bangkit, kamu sudah lihat. Kamu sudah lihat dia terangkat ke surga. Dan sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti dia Allah. Kok bisa terbang itu bukan manusia. Semua orang sudah pernah pegang raba sama-sama, jalan sama-sama setelah 40 hari itu. Tapi dia akhirnya terangkat ke surga. Hari ini Petrus bilang, Daud pun sudah menubuatkan bahwa Yesus akan terangkat ke surga dulu sebelah kanan Allah Bapa. Sudah menubuat oleh Daud, Bapa kita. Artinya Daud bilang, dia Mesias. Yesus bilang, dia Allah. Yang tidak bisa ditahan oleh kuasa maut. Tidak bisa, kematian tidak akan menahan dia. Kuburan tidak akan menahan dia. Dia sudah bangkit, berarti pasti dia bukan manusia biasa lagi. Atau manusia sungguh-sungguh saja tidak, tapi dia juga Allah sungguh-sungguh. Dia gunakan dua tabiat, dua pribadi di sini. Ada kealahan, tapi ada kemanusiaan. Allahnya bisa kita raba, dan manusianya tidak bisa kita raba. Dari mana kita bisa tahu dia Allah juga di bumi?
waktu dia lakukan hal-hal yang tidak bisa dimengerti, hal-hal spektakuler, hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Kalau terjadi, maka dia pasti bukan manusia biasa, dia pasti Allah. Berjalan di atas danau, di atas air. Manusia bisa tidak? Ya, bisa. Kecuali bisa. Ya. Kecuali setan atau roh. Bisa memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti 3, 5 roti 2 ikan. Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa membuat orang mati bangkit? Tidak bisa. Pokoknya semua hal yang manusia tidak bisa lakukan, itu berarti dia ini pribadi yang berbeda. Berarti dia ini Allah, tidak seperti rabi-rabi biasa di bumi. Dia rabi yang datang dari sana, dia guru yang datang dari sana. Karena itu dia pasti beda. Begitu. Jadi saudara-saudara, kebenaran kedua yang Roh Kudus insafkan kepada para pendengar adalah Yesus itu Allah sungguh-sungguh, Allah sejati. Itu kebenaran kedua. Sudah tahu tapi tidak mengakui, sudah tahu tapi tidak mengerti baik. Karena itu Roh Kudus datang untuk sadarkan mereka. Karena itu pekerjaannya. Itu pekerjaannya. Karena itu Allah sadarkan mereka supaya mereka harus akui, oh Yesus itu ternyata manusia tapi juga ternyata dia Allah. Sehingga harus akui dia. Begitu. Nah, yang kebenaran ketiga yang Roh Kudus insafkan atau sadarkan kepada mereka adalah, saya lihat Yesus itu manusia sungguh-sungguh atau manusia sejati. Yesus itu Allah sungguh-sungguh atau Allah sejati. Yang ketiga, Yesus itu penyelamat sejati. Penyelamat, juru selamat sejati. Ada juru selamat tidak sejati, ada sekarang. Juru selamat dia merasa penyelamat, tapi penyelamatnya tidak sejati atau tidak benar. Dia mengaku penyelamat, tapi selamatkan dia punya keluarga saja. Dia mengaku penyelamat, tapi mengaku dia punya kelompok saja. Dia mengaku penyelamat, tapi menyelamatkan dia punya keturunan saja. Itu berarti penyelamat kesiangan, penyelamat tidak benar. Tapi Yesus saya bilang penyelamat sejati. Kenapa? Orang yang bunuh dia pun dia mau selamatkan. Musuh pun dia mau selamatkan. Karena tidak urusan di situ ada musuh atau tidak urusan, karena dia sungguh-sungguh penyelamat, siapapun dia mau selamatkan. Karena itu saya bilang dia penyelamat sejati. Begitu. Saudara-saudara, jangan lupa ya, jangan lupa. Orang Israel itu, mereka sudah lihat Yesus dengan cara-cara luar biasa, tapi mereka punya otak sini, di kepala sini, masih berpikir, ini manusia biasa. Jangan lupa, ini kebenaran mereka. Yang kedua, dia sudah tunjukkan bahwa Bapa saya mengutus saya. Dia sudah bilang begitu, tapi ini menghina Allah ini. Ini menghina Allah kita ini. Dia meredakan Allah kita ini. Karena apa? Konsep mereka Allah itu seperti apa? Allah itu kudus, Allah itu ilahi, Allah itu jauh sana, sangat transenden sekali, jauh sekali di sana, tidak bisa di dekat-dekat kita, bahaya. Sebut nama Yahweh saja itu bahaya, tidak bisa sebut. Kalau orang baca kitab gulungan atau kitab, kalau tulisannya Yahweh, mereka baca apa? Mereka tidak pakai Yahweh. Pada tulisannya Yahweh, tapi langsung mereka bilang Adonai. Tuhan kecil itu, T besar, U kecil dan seterusnya itu. Karena Yahweh itu T besar, Hu besar, H besar, A besar, N besar. Itu Yahweh, nama pribadi, Lenis begitu. Tapi kalau Adonai, ya Lenis tapi dosen begitu. Dosen bedanya, saya punya nama tapi nama lain. Kaitan dengan tugas. Nah, tetapi saya juga, kepala rumah tangga, saya juga. Saya bapak juga, nama saya juga. Karena apa? Saya punya nama. Saya kepala rumah tangga harus punya. Begitu nama-nama panggilan. Jadi mereka baca Adonai langsung. Kalau waktu mereka punya keyakinan atau teologi mereka, kalau baca Yahweh, terkutuk langsung hari itu mati. Jadi mereka damai. Jadi artinya apa? Mereka sangat jaga Allah ini. Luar biasa. Dalam konsep seperti begitu, Yesus bilang, aku diutus Bapakku. Bapakku bilang, merendahkan sekali Tuhan kita. Begitu menurut pikiran orang Israel. Jadi, Allah sejati saya bilang tadi, itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk karena konsepnya seperti begitu. Jadi saya bilang, tidak, ini Allah sejati. Saya bilang. Karena Petrus bilang begitu di sini. Begitu. Jadi Allah telah
Atau Allah tahu dengan pasti, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah sejati, manusia sejati. Yang kamu pikir manusia biasa tadi, ternyata dia Allah. Dia adalah Allah. Sudah sadarkan mereka sekarang ternyata kamu dalam kecelakaan besar. Kamu orang berdosa. Kami bikin apa? Kita bikin apa? Atau saudara-saudara, kira-kira bagaimana? Kalau kami sudah bunuh berarti bagaimana kami ini? Karena kami dalam kecelakaan besar. Kami sudah bikin masalah besar. Kami sudah bunuh Tuhan. Jadi mau kami masuk neraka kah? Kami mau dihukum kah? Apa? Karena setelah sadarkan bahwa kamu bilang manusia sejati tapi Allah pakai dia, kamu tidak lihat. Kamu bilang melawan Allah tetapi dia adalah Allah karena tidak menahan kuasa. Daud sendiri sudah menyatakan itu sebelumnya. Kamu kok tidak lihat sekarang. Jadi, masalah ini kita bikin apa ya? Kita sudah bikin masalah ya. Jadi, kira-kira bagaimana? Begitu. Orang sudah ketakutan. Ini respon pendengar setelah dijelaskan baik oleh Petrus dan teman-teman. Setelah itu Petrus bilang apa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, di sini masih ada perdebatan teologi di sini ada. Tetapi saya mau kita baptis Roh Kudus masuk apa? Karena Roh Kudus tidak begitu, ini terbalik. Ayatnya bilang begini, itu terbalik. Jadi jangan saudara bawa ke sini. Ini terbalik karena masih konsep karya Roh Kudus di masa perjalanan masih ada di sini. Begitu. Nah, jadi itu saya diskusi sedikit soal lain. Tapi intinya adalah kita bikin apa ya? Bro. Begitu baru Yesus bilang apa? Ada jalan keluar. Kamu bunuh dia tapi tidak ada masalah. Kamu akan diselamatkan. Yang penting kamu bertobat. Itu kunci. Kamu bertobat, kalau bertobat dibaptis. Begitu. Dosa apapun tidak ada masalah karena apa? Yesus datang bukan cari saya saja. Yesus datang kepada siapapun. Musuh kah, bukan musuh kah, sesama suku kah, bukan sesama suku kah, orang Papua saja kah? Oh tidak. Semua orang manusia dia datang untuk selamatkan mereka, jadi yang penting bertobat dan percaya. Itu aja. Begitu. Petrus bilang begitu. Kamu terima Yesus. Kamu percaya Yesus. Kamu bertobat. Hai, kami sudah salah. Ya sudah, kamu kalau sudah mengaku sudah terima Yesus, kamu dibaptis. Dia mau bilang begitu. Malu boleh lupa ya. Ini orang lain bilang, dosa saya besar sekali jadi aduh. Di mata Tuhan tidak dosa besar, dosa kecil tidak ada. Yang penting semua dosa. Dosa menipu sama besar dosa membunuh sama saja. Iya tidak? Atau dosa membunuh besar? Semuanya dosa. Jangan terjebak dengan hukum Indonesia yang kadang-kadang ini begini jadi pasalnya begini jadi kok gratis di sini. Itu hukum di dunia punya lain. Dia hukum yang di sini punya sama saja. Dosa menipu sama besar dosa membunuh. Kita bilang dosa membunuh besar, baru kau menipu. Itu sama saja di mata Tuhan dosa itu dia benar. Tidak ada dosa besar, dosa tidak ada istilah itu. Kadang-kadang bikin kalimat buat-buatan. Mereka bilang dosa besar, dosa kecil. Nih, saya bilang dosa besar. Dosa sengaja tidak sengaja. Itu tambah lagi. Dosa sengaja itu, ya saya jalan sendiri di situ, tapi ya tiba-tiba perempuan telanjang baru saya ketemu. Jadi tidak sengaja. Omong kosong. Itu omong kosong. Itu membela diri, cari kambing hitam namanya. Untuk salahkan dia lagi, kenapa kau telanjang di situ? Atau saya jalan begini, 100.000 ada di situ, saya ketemu. Dia punya saya tidak tahu, tapi ya karena menurut kalian, ini tiba-tiba ketemu jadi. Kalau bukan kau punya kasih tinggal. Kalau Anda berarti tahu juga kan?